Kita sambung perbincangan kita mengenai penetapan status dari Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan yang lebih lagi kemudian kita soroti atau banyak orang menyoroti sebagai Ketua di DPR RI. Saya langsung ke Mas Wawan. Anda punya data-data bahwa DPR kita ini memang masih rapornya merah terang sekali nih untuk kasus korupsi. Silakan. Ya, kita 2 bulan yang lalu kita merilis sebuah survei namanya Global Corruption Barometer tahun 2017. Di mana memang DPR RI ini menjadi salah satu lembaga negara yang dipersepsikan oleh publik sebagai lembaga terkorup. Memang publik menilai korupsi itu sudah mulai maju ya. Publik menilai korupsi bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi sesuai dengan apa yang sudah ada di ratifikasi UNCSC, bahkan di Undang-Undang Tipikor kita, bahwa korupsi pun itu penyalahgunaan wewenang itu pun masuk korupsi. Sehingga ketika terjadi banyak sekali, data kita mengungkapkan bahwa ada sekitar 400 anggota dewan gitu yang terjerat kasus korupsi begitu. Dan 54 diantaranya sudah masuk di KPK begitu. Ini ingatan publik akan terus terreplikasi sedemikian rupa bahwa memang korupsi ini bukan hanya masalah mengambil uang rakyat atau istilahnya mencuri, tetapi penyalahgunaan wewenang. Karena apa? Ada trust building sebenarnya. Ketika pemilu kita lakukan, ada trust building yang dibangun oleh rakyat, sehingga rakyat memilih, elektabilitas naik, menempatkan posisi wakil sebagai representasi untuk duduk di DPR, harusnya memperjuangkan. Karena rakyat kan memilih langsung kan? Betul. Fotonya jelas, orangnya jelas. Betul, kita sudah tidak lagi memilih kucing dalam karung sekarang. Sudah jelas fotonya, visi misinya ketika kampanye. Tetapi ketika mereka duduk dalam kursi parlemen, ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan visi misi waktu kampanye atau bahkan harapan rakyat, itu juga bisa menjadi penanda bahwa sekarang rakyat juga cukup cerdas menilai itu begitu. Oke, Mas Wawan, TII Transparansi Internasional Indonesia ini mengeluarkan data ini apa? Hasil survei atau bagaimana? Ya, kita melakukan survei bersama dengan sekitar 20 negara di Asia Pasifik. Memang trennya kalau di Asia Pasifik Indonesia yang DPR-nya paling korup gitu. Tapi kalau se-Asia Pasifik DPR nomor 2 gitu. Nah, yang cukup menjadi catatan kami itu adalah nggak jadi bangga juga kita turun sih ya, tapi nomor 2 begitu. Tapi ini memprihatinkan sebetulnya. Yang membuat kami semakin prihatin adalah di periode 2015-2016 Indonesia itu yang diwakili oleh Fadlizon adalah sebagai Presiden GOPAK. GOPAK adalah sebuah organisasi semacam koalisi DPR se-Asia Pasifik. Salah satu tugas GOPAK itu adalah mensosialisasikan, bahkan mereka punya visi misi untuk memerangi korupsi juga. Tetapi bagaimana bisa di Indonesia yang at least dia adalah sebagai Presiden GOPAK, DPR Indonesia mempunyai persepsi yang sangat korup begitu oleh masyarakatnya sendiri. Ini menjadi dilematis juga bagi kami begitu ya, terutama rakyat Indonesia melihat ini begitu. Dari survei yang lain yang dari TI adalah juga mengenai pemerintah Indonesia saat ini. Itu bisa disampaikan juga, Mas Wawan? Ya, hal yang cukup berbalik adalah ketika masyarakat sekarang lebih percaya malah pemerintah sebagai eksekusi gitu kan, sebagai eksekutif ketika mengeksekusi pembangunan yang ada gitu. Bahkan di survei terbaru dari G20 tahun 2017 kemarin disampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat tertinggi nomor 1 kepercayaan masyarakat untuk pemerintahnya. Nah, artinya bahwa survei kami yang dilakukan di bulan Maret itu terafirmasi oleh ini untuk kinerja atau apa? Pemerintah? Kinerja, untuk kinerja. Artinya bahwa kita melihat kasus korupsi ini kan juga bisa jadi karena tadi kita bilang bahwa ini bukan hanya mencuri uang rakyat, tapi dia tidak melakukan kinerjanya dengan baik pun itu sekarang masyarakat juga sudah menilai itu korupsi. Contohnya misalnya apa? Prolegnas. DPR punya target prolegnas begitu kan, tetapi hanya 20% per tahunnya yang tercapai. Ya kalau kami sarankan sih ya udah nggak usah buat banyak-banyak prolegnas. Tapi bikin prolegnas yang sedikit, tapi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, itu malah lebih bisa masyarakat bisa menilai nantinya, bisa berpersepsi bahwa oh ya DPR mampu bekerja. Oke. Nah, dari data-data semacam ini Anda juga melihat bagaimana kemudian di Partai Golkar juga harus melihat ini semua, atau nanti datanya dikirimkan Mas Wawan ke Partai Golkar? Iya, saya kira ini kan harus menjadi concern kita semua ya. Dan saya kira data-data ini kan alhamdulillah kita dapat detail. Tapi selama ini kan persepsi itu sebenarnya udah terbangun juga di masyarakat ya. Kan banyak juga di media-media disampaikan bahwa persepsi masyarakat atau survei-survei mengenai korupsi di lembaga-lembaga kita gitu. Nah, oleh karena itu
Ya, buat kita, buat saya lah di Golkar, sebetulnya ini bisa jadi momentum ya, momentum untuk memperbaiki internal partai yang tentu saya kira partai politik secara keseluruhan ya untuk bisa keluar dari masalah-masalah korupsi ini juga DPR. Gitu. Jadi, nah tinggal apakah kita memang mempunyai keinginan bersama untuk bersih ya Indonesia ini bersih dari korupsi terutama bagi lembaga-lembaganya. Ya, Bung Doli, Anda kan di Partai Golkar ya, walaupun Anda tidak ada di keanggotaan DPR, tidak menjadi anggota dari fraksi Partai Golkar, itu Anda sebagai anggota itu bisa menyampaikan sesuatu juga untuk ke fraksi Partai Golkar. Fahri Hamzah pernah mengatakan bahwa itu domain yang tidak akan diganggu-gugat oleh DPR. Mau diganti atau tidak itu adalah fraksi Partai Golkar. Ya, pertama begini, kita harus pahami bahwa DPR itu kan lembaga negara, punyanya negara, punya rakyat begitu. Betul. Jadi bukan punya Partai Golkar saja. Ya. Nah, pendekatannya bisa dua. Saya kira kita berharap bahwa ada kesadaran juga muncul di kesadaran etik di diri Pak Setia Novanto, ya, karena dia harus fokus di masalah hukum ini supaya lembaga DPR ini tidak terbawa-bawa sekali lagi dan kemudian juga tidak terjadi konflik of interest gitu ya. Saya kira dia harus mengundurkan diri. Tapi kalau misalnya kesadaran etik itu tidak ada, ya kesadaran etik itu harus muncul di Partai Golkar. Bahwa Partai Golkar juga harus sadar bahwa DPR ini punya rakyat dan kita udah dengar ya, bahwa kemarin ada fraksi PDIP, kemudian fraksi Demokrat, ada Nasdem juga meminta supaya Pak Setia Novanto itu mundur. Nah, mereka saya kira melakukan itu kan untuk menjaga supaya lembaga DPR ini betul-betul bisa bekerja dengan mulai dari struktur pimpinan sampai anggotanya itu secara maksimal gitu. Ya, Bu Leli, harian Kompas hari ini juga mengangkat, menggelitik juga bagaimana harus mengedepankan etika politik berkaitan dengan kasus Setia Novanto yang menjadi tersangka oleh KPK untuk kasus KTP elektronik. Anda setuju? Iya, setuju. Karena saat itu bola sekarang kan ada di tangan Pak Setia Novanto dan Golkar. Jadi hanya dua itu sebenarnya yang pegang kendali sekarang. Jika ingin mengedepankan kesantunan politik, lalu memunculkan etika politik dan etika komunikasi politik, tidak ada jalan lain. Pilihannya itu adalah mundur menurut saya. Orang kan bilang begini Bu ya, persepsi orang adalah ketika menunjukkan etika politik, bahkan kenegarawanan begitu, ketika dia menjadi tersangka dia mundur. Itu memang bisa serta-merta begitu nggak dalam komunikasi politik? Ini kalau saya jadi Pak Setia Novanto begitu, apa iya kalau saya mundur terus juga baik bagi Golkar, bagi DPR gitu? Kan itu pernah beliau praktekkan ketika kasus Papa minta saham. Dia tinggal mengulang lagi praktek cantik yang pernah dia lakukan. Sehingga kemudian di media sosial justru memuji ya pada waktu itu. Saya pikir pujian yang ini akan diberikan kembali. Itu yang pertama, itu di Setia Novantonya. Lalu di Golkarnya sendiri, itu kan ada Dewan Pembina, tokoh-tokoh yang dihormati, pemersatu. Itu bisa mengundang Pak Setia Novanto, ini demi masa depan organisasi kita gitu. Oke lah, Anda akan kita bantu, kan Golkar sudah menjanjikan ya lembaga hukumnya akan dibantu sampai tuntas. Itu kan salah satu cara untuk melindungi. Tapi bukan berarti melindungi Pak Setia Novanto untuk tetap diletakkan di lembaga rakyat yang simbolnya itu bukan hanya oleh Golkar, tapi juga oleh partai lain yang membutuhkan bahwa mereka itu bisa bekerja sama tanpa beban dengan tokoh yang memimpin mereka. Nah, seandainya ini muncul, maka saya kira bola yang sudah diberikan kepada Golkar dan Pak Setia Novanto ini harusnya dikelola sedemikian rupa. Jadi ini adalah manajemen konflik ya yang menurut saya tidak semua orang bisa menyelesaikan bisa dengan cantik. Di bagian ini nanti saya akan ke Bang Doli sama Ibu Leli untuk bagian terakhir. Tapi saya mau ke Mas Wawan sedikit. TII ada apa lagi sih selain terus mengemukakan data-data yang cukup akurat sebagai bagian dari kritik membangun, terutama untuk DPR nih, Mas Wawan. Apa sih langkah yang bisa dilakukan? Mungkin ada data bagaimana sebuah lembaga terkorup di negara mana kemudian bisa berhasil bangkit. Artinya masukan apa bagi DPR supaya tidak jadi nomor 2 di Asia Pasifik, tidak jadi nomor 1 yang buruk-buruk begini di Indonesia? Saya pikir satu prinsip yang mungkin perlu dikedepankan adalah soal keterbukaan ya. Sebagai satu contoh misalnya di negara Brasil begitu, ketika mereka sudah mempunyai satu inisiatif tentang open legislature, mulai dari perencanaan proyek
sampai dengan proyek itu berjalan, pengawasannya juga diadakan. Itu bisa diakses itu bisa publik. diakses publik. Artinya kinerja DPR kan bisa diawasi oleh masyarakat secara langsung. Di mana di bottlenecking-nya, disitulah nantinya masyarakat bisa memberikan masukan, komplain. Nah, DPR kita kan sekarang oke, dia sudah terbuka, tetapi kalau kami boleh mengkritik terbukanya masih setengah-setengah. Misalnya apa? RUU. Itu kadang-kadang naskah akademiknya tidak diupload, jadi kita tidak tahu raisong di E3 dari membuat undang-undang itu seperti apa. Makanya ketika prolegnas semakin banyak kita juga bingung. Ya. Mana yang jadi fokusnya? Jadi suzon atau berpikiran buruk. Betul. Di situ negosiasinya Bung Wawan begitu kan. Betul. Itu analisis kami. Makanya kami sering juga memberikan satu pendidikan politik bagi teman-teman kader-kader gitu kan di beberapa partai politik, bahwa yang terpenting satu memang integritas. Tetapi bagaimana mengukur integritas itu memang susah. Tetapi ada salah satu cara, salah satu langkah untuk mencapai integritas, apa? Keterbukaan, akuntabilitas, itu juga bisa. Dan itu dibangun juga bukan hanya berdasarkan formalitas dan normatif. Tapi memang dilaksanakan yang bisa diawasi daily activity-nya. Seperti apa sih kinerja kita? Saat reses kan kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa. Saat studi banding kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Padahal penting sekali masyarakat tahu ketika reses pulang, kembali ke gedung dewan, bersidang paripurna, menyampaikan hasil resesnya. Nah, beberapa kasus korupsi yang terjadi di anggota dewan kita, kasus reses itu dimanfaatkan hanya untuk bagaimana memilih dan memilah proyek-proyek yang ada. Nah, ini yang jadi catatan kami buat anggota parlemen dimanapun, mulai dari DPRD kabupaten kota, provinsi sampai dengan di nasional. Sepertinya modus operandinya sama begitu. Ya, oke. Mudah-mudahan DPR yang sudah terbuka ini tinggal 1-2 langkah lagi untuk kemudian melakukan hal semacam itu. Jadi kalau Bang Doli jadi anggota DPR atau ketua DPR kita doakan itu mudah-mudahan yang bisa terjadi, ya kan? Saya mau tanya sedikit, di Harian Kompas sudah dibahas dan ini menjadi pertanyaan orang. Ketika Partai Golkar yang sekarang sudah berkoalisi erat, 2019 saja sudah bilang Pak Jokowi lagi begitu dengan pemerintah koalisinya ini. Kalau Pak Setia Novanto mundur, orangnya bisa jadi orang lain. Ini akan berubah atau tidak menurut Anda? Anda kan di dalam. Saya kira ini, itu yang saya dari awal mengatakan, kita harus memisahkan persoalan pribadi individu Pak Setia Novanto dengan institusi Partai Golkar. Ya. Keputusan Partai Golkar untuk mendukung pasangan Pak Jokowi JK sampai 2019 dan menjadi partai politik pertama yang mendukung Pak Jokowi. Betul, kita catat kembali itu, menjadi calon presiden 2019. Saya kira itu adalah keputusan resmi organisasi yang diputuskan lengkap melalui Rapimnas melibatkan DPD-DPD. Jadi itu tidak mudah untuk merubah itu. Nah, jadi bahkan sebetulnya saya mengatakan kawan-kawan, kita mendorong supaya Partai Golkar ini supaya bisa diselamatkan justru untuk mendukung itu. Ya. Bagaimana kita mau memenangkan Pak Jokowi di tahun 2019 kalau partai kita tidak mendapat kepercayaan pada publik. Dan artinya kalau kita masih tetap bertahan dengan situasi seperti ini, itu secara tidak langsung sebetulnya menghalangi Pak Jokowi menjadi presiden di tahun 2019. Gitu. Nah, jadi itu penting menjadi catatan. Jadi tidak akan, saya kira tidak dengan mudah bisa dirubah, karena itu sudah menjadi komitmen bersama seluruh kader Partai Golkar. Analis yang menarik. Sedikit dari Ibu Leli, kita kemudian melihat lebih baik adalah Pak Setia Novanto mundur untuk DPR dan Golkar, bahkan untuk karir politik Pak Setia Novanto. Ya. Bisa begitu, Jadi, Bu? karena tadi kan Mas Doli bilang, ada kanalisasi isu antara individu kelembagaan ya. Jadi benar nih Mas Bayu, seandainya Pak Setnov diundang nih dalam ini sebagai lembaga tinggi negara, lalu berkumpullah semua lembaga tinggi negara, ada presiden, ada KPK, bayangkan bagaimana situasi yang akan terjadi. Bisa terjadi seperti itu memang. Bisa terjadi seperti itu kan. Istana ini begitu ya, harus, presiden memanggil KPK, memanggil DPR gitu. Betul, jadi memang ya apa boleh bulat daripada gepeng ya. Jadi mungkin akhir karirnya di DPR memang harus diperbincangkan dengan arif dan bijaksana, bahwa ini bukan hanya demi Pak Setia Novanto, tapi juga demi organisasi. Itu yang lebih penting menurut saya. Ke depan tentang karir politik kan kita tidak pernah tahu. Betul. Apa yang akan digariskan Tuhan untuk kita. Entah apa yang terjadi, itu urusan Tuhan lah menurut saya. Tapi dengan cara dia mengelola manajemen krisis, komunikasi politik yang bisa dia kelola dengan baik dan termasuk didukung oleh organisasi Golkar, maka menurut saya itu salah satu langkah untuk menyelamatkan lembaga dan Golkar sekaligus. Baik, ya mudah-mudahan ini menjadi masukan-masukan yang baik, tidak saja bagi Partai Golkar, tapi banyak partai di Indonesia dan kita juga yang terus mengikuti apa yang terjadi di politik nasional.
Mas Wawan terima kasih, kita ketemu lagi. Bu Leli juga Ya, terima sama-sama, kasih Mas sudah Bram. hadir pagi ini. Sama-sama. Doli terima kasih. Salam untuk teman-teman di Partai Golkar. Makasih, Saya yakin Golkar tetap kuning walaupun apa yang terjadi itu sudah kita lihat dan lalui sekian tahun.